sebagai persembahan. Jesus, kami bawa pada sembahnya, layak engkau ditinggikan, layak engkau diagungkan, Tuhan di tempat ini Jesus. Nikmati hadiratmu. Engkau suci Tuhan, Engkau suci, suci, muliakan nama Engkau kudus, Engkau kudus dan mulia. Yeah.
Kami percaya kami pulang dari tempat ini, kami tidak sama dengan kami datang. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia. Kau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan umat, melawan umat, menyembuhkan umat. Biar Engkau bersuka dengan setiap ujian penyembahan kami, Tuhan. Biar Engkau bersuka dengan setiap ibadah kami. Engkau disenangkan. Terima kasih bicara Engkau di tengah-tengah umat. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Biar Engkau yang mengajari setiap jemaat-Mu sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing. Kuasai tempat ini, kuasai ruangan ini. Segala roh jahat di dalam penguasa kegelapan, roh teritori yang kami kawan, kami ikat, perintahkan keluar dalam nama Yesus. Segala filsafat-filsafat palsu manusia yang sudah menguasai pikiran kami taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Kuasai pikiran, perasaan, kehendak kami. Berkati pada sekolah minggu, lawat anak-anak Tuhan. Lawat anak-anak. Biar setiap anak-anak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Kok cuma 3 orang? Selamat pagi. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam keluarga besar masa depan cerah Tulungagung. Saudara bukan orang asing di tempat ini. Amin. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ucapkan selamat buat keluarga Bapak Yogi Diak, pemain keyboard kita, karena 2 hari lalu anak keduanya, putra pertamanya lahir lewat operasi, ya, operasi sesar. Kita berdoa supaya bisa cepat keluar dari rumah sakit. Memang katanya masih prematur, saudara. Seharusnya masih bulan depan, tapi karena ketubannya pecah, harus segera dioperasi. Puji Tuhan, ibunya dan anaknya sehat. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan teruskan pengajaran demi pengajaran kita. Pada pagi hari ini saya mau menyampaikan tentang disesatkan oleh diri sendiri. Saya mengajak kita baca sama-sama di dalam firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 ayat 2-3. Kalau tidak keberatan, kita baca sama-sama dengan suara keras sampai telinga kita bisa mendengar, karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Mari kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak Ibu, tantangan gereja pada akhir zaman adalah salah satunya adalah penyesatan. Makanya jangan heran kalau kita lihat mulai muncul ada tokoh-tokoh agama yang mengaku bahwa mereka nabi, bahwa mereka membawa ajaran baru, bahwa mulai ada banyak penyesatan yang ada di luar sana. Dan ini salah satu yang harus kita antisipasi lewat apa? Pengajaran yang benar. Tetapi penyesatan yang berasal dari luar itu mudah kita antisipasi. Penyesatan yang dari luar itu sangat gampang kita antisipasi. Begitu kita tahu tidak sesuai dengan Alkitab, itu sudah beres. Tetapi ada penyesatan yang seringkali kita tidak sadari, yaitu penyesatan oleh diri kita sendiri. Karena bahwa itu sudah penyesatan oleh diri kita sendiri, siapa yang bisa antisipasi kalau bukan kita sendiri? Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan keterbukaan untuk kita menyadari bahwa sebenarnya
cuma sebagai alat untuk mencapai tujuannya kita. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saya pernah bilang gini, iblis itu yang kerasukan-kerasukan, yang manifestasi-manifestasi, itu sebenarnya bukan iblis. Itu roh-roh jahat, itu tingkat kroco, saudara. Itu tingkat kroco. Santet, itu tingkat kroco sebenarnya. Tetapi ada perbuatan iblis yang seringkali kita nggak sadar. Iblis itu permainannya bukan di situ, saudara. Tapi kita lebih sering mencatat kepada hal-hal yang seperti itu. Kuburan, keramat, ya. Padahal itu pekerjaan roh jahat. Pekerjaan iblis itu masuk lewat pikiran kita, masuk lewat paradigma kita, masuk lewat tujuan hidup kita yang diselewengkan. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebanyakan orang menganggap kesesatan itu seperti ini, saudara. Orang berpikir orang itu sesat ketika seseorang mengikuti agama yang tidak sesuai dengan agama yang diakui. Contoh, tiba-tiba salah satu jemaat ini pindah agama. Kita langsung gampang berkata dia itu sesat. Ya memang itu sesat. Itu biasa aja gitu. Yang kedua, banyak orang berpikir orang sesat itu ketika menyembah Tuhan yang menurut orang tersebut bukan Tuhan yang benar. Tiba-tiba ada salah satu dari jemaat kita mulai menyembah Tuhan yang lain. Ikuti misalnya Gavatar ya. Gavatar. Nah, kita bilang dia sesat. Itu sesat yang saya bilang terlalu gampang terdeteksi. Terlalu gampang untuk dideteksi. Atau ke Gunung Kawi, itu terlalu gampang. Dan iblis itu dia bukan perkara-perkara yang gampang, saudara. Atau ketika seseorang mengikuti ajaran yang tidak sesuai dengan kitab suci, seperti yang saya singgung tadi, mulai ikut ISIS, ikut Gavatar, oh dia sudah tersesat. Oke. Inilah sebenarnya kesesatan-kesesatan yang kita anggap selama ini, sehingga banyak orang Kristen ketika dia merasa saya masih pelayanan, saya masih Kristen, saya masih di gereja, saya masih melakukan aktivitas agamawi, jadi merasa bahwa diri saya ini aman. Sebenarnya saya benar-benar sesat. Saya kan masih ke gereja, saya kan masih pelayanan. Saudara, Yudas itu tersesat di lingkungan Yesus, saudara. Yudas itu melakukan mujizat, tapi dia tersesat. Melihat mujizat yang dilakukan Yesus, tapi dia bisa tersesat. Petrus itu salah satu murid kesayangan Tuhan. Dia pernah hampir tersesat. Apa buktinya? Suatu saat Yesus berkata kepada Petrus, apa saudara? Ialah iblis. Karena engkau tidak memikirkan apa yang Bapak pikirkan. Iblis masih di zona paradigma. Jadi ketika Tuhan mengatakan kepada Petrus, "Nyala iblis," itu betul-betul iblis, saudara. Jadi jangan merasa sudah cukup nyaman ketika kita menjadi orang Kristen. Jangan sudah merasa nyaman ketika kita merasa masih pelayanan. Kita harus terus mengoreksi. Jangan-jangan saya ini masih tersesat. Sesat yang tidak disadari orang. Sekalipun memiliki agama yang benar, kitab suci yang benar, jika salah menafsirkan ya sesat juga. Benar? Inilah nabi-nabi palsu dengan kejaman. Kristen, hamba Tuhan, tapi salah dalam menafsirkan firman. Sesat juga, saudara. Satu saat saya sama Ko Hendra, sama tim pernah tersesat, saudara. Kami pulang dari apa? Trenggalek. Kami 2 mobil kan. Ada satu Pak, siapa namanya? Rianto. Pak? Rianto. Pak Yanto, siapa? Rianto, Pak Edi. Pak Edi.
Pak Edi ini menuntun kami, saudara. Dia naik Honda Jazz dengan platnya itu L sekian-sekian sama ada di belakang. Ketika kami mau pulang dari Trenggalek, kami masih bersama-sama. Nggak tahu gimana ceritanya, tiba-tiba Pak Edi ini sudah hilang. Ganti Honda Jazz di depan kami, yang persis dengan yang dinaikin Pak Edi. Platnya itu persis, cuma beda satu huruf. Cuma satu huruf. Kami ikutin dia, saudara. Mungkin dia sadar dia ikutin sama kami. Dia semakin ngebut. Semakin dia ngebut, kok makin ngebut, saudara. Diikutin terus. Loh, kok arahnya ini kayaknya bukan ke Tulung Agung. Kok kayaknya ini ke arah Tulung Agung Selatan. Ke arah mana itu tuh? Kampak. Diikutin terus. Kita pikir ini kok Edi ini iseng-iseng bikin ngerjain kita. Dia kan daerah sana. Yang kami ikutin ini orang sana tentu tahu rutenya. Jalannya gini, saudara. Kok Endra agak sedikit kemana, diikutin aja sampai satu saat. Udah sekian, hampir 1 jam lebih ya. Tiba-tiba dia masuk garasi. Loh, kita kaget. Dan dia keluar dengan agak nantang, saudara. Ternyata kami tersesat. Hanya gara-gara plat nomor 1 huruf. Bayangkan, saudara, ketika kita membaca Alkitab, kita nggak ngerti apa maksud Alkitab. Ternyata kita yakini terus. Kira-kira tersesat nggak, saudara? Minggu lalu saya sudah pernah bagikan tentang ketika Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Banyak orang berpikir, masa sih Tuhan itu tidak mengenal kita? Dia kan maha tahu, benar? Sebenarnya bahasa aslinya bukan mengenal. Apa, saudara? Ginosko. Ginosko itu kalau dalam bahasa Ibrani sama dengan yada. Yada itu sama dengan hubungan yang sangat dekat seperti hubungan suami istri. Itu hanya salah tafsir. Makanya hari-hari saya sedang belajar menggali Alkitab dari bahasa asli, saudara. Saya punya buku-buku, saya beli buku agak mahal. Saya sudah punya Alkitab bahasa Yunani, saudara, yang namanya interlinear. Saya mulai belajar supaya kita tidak salah dalam menafsirkan. Tadi kita ikut pemuritan teman-teman. Ternyata ada beberapa yang mereka selama ini nggak pernah mengerti konsep itu. Mereka baru dengar pengajaran itu, saudara. Padahal ada yang sudah dari dalam kandungan jadi orang Kristen. Ya, sejak dalam kandungan jadi Kristen kan, bisa dibawa mamanya ke gereja. Jadi banyak penyesatan yang tidak disadari orang. Mereka pikir, saya sudah beragama, saya sudah pelayanan. Ini salah tafsir aja bisa tersesat, saudara. Yang kedua, sekalipun memiliki agama yang benar, kitab suci yang benar dalam penafsiran, tetapi tidak melakukan, ya tersesat juga. Saya sudah tahu salah, tapi saudara lakukan, ya tersesat juga. Benar? Saudara sudah tahu jalan ke Malang itu lewat jalur timur, saudara. Tapi saudara motor lewat jalur barat. Tersesat nggak, saudara? Ya tersesat juga, saudara. Sama dengan kebenaran. Apa sesat yang sebenarnya, saudara? Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus tadi, 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 3, disesatkan itu bahasa Yunaninya itu puteiro. Sama-sama katakan puteiro. Itu merusakkan. Itu sama dengan membinasakan. Iblis itu berusaha merusak, membinasakan apa yang dirusak dia.
Kalau tidak aman kalian harus di sana terus. Ya. Iya, sesat itu dimulai dari pikiran yang menyangkut konsep-konsep yang mengakar, yang melahirkan hasrat, keinginan, cita rasa, cita-cita yang dianggap benar padahal tidak benar. Jadi sesat itu dimulai dari paradigma. Makanya kita Roma katakan berubahlah oleh pembaharuan budi. Joyce Meyer katakan gini, pertarungan yang sesungguhnya itu ada di pikiran, saudara. Kalau saudara kalah dalam pertarungan di pikiran, maka itu akan masuk ke dalam iman, dalam hatimu. Dan kalau pikiran kita nggak bisa kita kendalikan dengan kebenaran, maka sebenarnya kita tersesat. Inilah yang saya sadari kenapa sejak beberapa bulan terakhir kesan kita rombak. Saya selalu ingatkan ini. Saya bukan kurang kerjaan. Saya suruh saudara tiap hari baca 2 pasal. Nanti setiap minggu sekali saya akan jelaskan semua pengertian itu. Harapan saya sebelum saudara meninggal, saudara sudah mengerti Kejadian sampai Wahyu. Kita sudah mulai rombak lagi. Untuk kesan Bapak itu hari Rabu. Kesan image itu hari Selasa. Untuk kesan ibu-ibu hari Kamis. Semua saya gabung. Karena ternyata ibu-ibu seringkali punya masalah di dalam menafsirkan, di dalam memahami. Apalagi ketika mereka pelajari kitab bilangan, kitab imamat, mereka bilang, "Kak, saya baca ini artinya apa?" Bingung. Makanya, oke, sekarang gini aja. Untuk kelompok pertama ini, semua digabung. Bapak-bapak sendiri, ibu-ibu sendiri, pemuda sendiri. Nanti setiap orang ini yang sudah ikut, mereka akan cari orang keluar. Mereka bagikan apa yang mereka dapat dari saya. Ini yang disebut dengan multiplikasi. Amin. Dan saya percaya kalau kita konsisten di sini, kita akan mencetak orang-orang yang luar biasa nanti dalam Tuhan. Amin. Misalnya ada 10 ibu-ibu ikutin pengajaran Kejadian. Selesai Kejadian, pas mereka masuk Keluaran, mereka ajarin orang lain di luar kitab Kejadian. Wow, dahsyat ya saudara. Anak image juga. Image sengaja saya mulai dari Matius. Supaya apa? Supaya mereka nggak jenuh, saudara. Perjanjian lama itu memang kadang agak jenuh. Saya mulai mereka dari Matius dan saya lihat respon mereka bagus. Ternyata Febri sudah mulai bisa ngerti tentang bagaimana menafsirkan beberapa ayat. Karen, terus siapa lagi, Tita, Daniel. Saya bilang sama mereka yang masih SMP ini, satu saat saya rindu kalian SMA, kalian sudah khotbah, saya bilang. Karena kalian sudah terlatih bagaimana menafsirkan Alkitab. Jadi ketika kami kumpul gitu saudara, saya tanya mereka, kalau anak image, 1 hari 1 pasal. Karena mereka sudah terlalu capek baca di sekolah, jadi saya kasih 1 hari 1 pasal saudara. Jadi mereka mencatat tiap hari. Misalnya hari ini mereka baca Matius 5. Apa yang mereka dapat? Apa yang menjadi rema bagi mereka Matius 5, Matius 6, Matius 7. Nanti sekali seminggu mereka sharing satu-satu saudara. Oh, saya dapat ini Kak sepanjang minggu, ini dapat ini, dapat ini, dapat ini. Habis itu saya simpulkan lebih kurang setengah jam. Jadi mereka terlatih untuk hidup dalam firman. Orang sudah mengerti firman aja masih tersesat. Saudara kebayang enggak kalau kita nggak mengerti firman? Jadi sesat dimulai dari pikiran. Makanya pikiran ini harus dibersihkan terus dengan firman. Tiap hari memang kita sudah ada pemuritan. Pemuritan itu masih paling dasar saudara. Ibarat orang bilang sekolah itu saudara, pemuritan itu masih playgroup TK. Belum masuk SD saudara. Itu masih saudara dikasih kemampuan untuk bisa baca. Ingat, saudara masih dikasih
dikasih kemampuan untuk bisa baca. Bagaimana tentang garis besar Alkitab itu DKHB. Makanya masuk mulai kesan nanti saudara akan dilatih bagaimana untuk membedah Alkitab. Habis itu dilatih bagaimana mempraktekkan Alkitab. Setelah saudara bedah, praktekkan, saudara alami, baru saudara nanti dilatih bagaimana mengajarkan Alkitab. Itulah yang disebut dengan making disciple church, gereja yang memuridkan. Ini fokus saya sepanjang tahun ini, Bapak Ibu. Saya rindu semua jemaat yang terlibat di sini. Kalau enggak, saudara jangan ketinggalan. Amin. Amin. Jangan khawatir. Kita membuka diri. Mungkin seperti Bu Ida, Pak saya jauh di sana. Enggak apa-apa. Kami yang ke sana. Kumpulkan 2-3 orang, saya yang ke sana. Sama istri saya tentunya. Bu Lena terlalu jauh di Malasan. Jadi karena namanya Malasan, agak malas kalau turun katanya. Saya yang ke sana, saudara. Amin. Kita mau konsisten di sini, saudara. Supaya kita nggak tersesat. Saya senang yang sudah mulai terlibat. Dan saudara akan lihat nanti perbedaannya, saudara. Saya bilang sama anak-anak ini, SMA kamu sudah khotbah, saya bilang. Kita akan dobrak nanti sekolah-sekolah lewat kalian. Amin. Amin. Itu sebenarnya panggilan gereja kita. Kita bisa di gereja yang sama, menyembah Tuhan yang sama, mendengar ajaran yang sama, dan benar ajaran itu bukan berarti kita tidak tersesat. Karena antara kita paham dengan yang kita rasakan bisa beda. Apa maksudnya, saudara? Mungkin secara logika kita sudah paham, tapi sampai gak masuk ke hati, sampai itu menjadi cita rasa jiwa kita. Saudara tahu berbohong itu gak baik, sampai di logika. Tapi sudah sampai gak ke jiwa, sampai ke cita rasa. Sampai begitu saudara mau bohong, saudara sudah gak siap, udah gak kuat lagi berbohong. Saudara tahu bahwa pornografi itu gak baik, itu sampai di logika. Tapi sudah sampai gak sampai ke cita rasa jiwa kita, sehingga ketika mau memikirkan itu kita sudah enak. Memikirkan itu sudah enak. Sebenarnya kekristenan itu harus sampai ke dalam. Kalau belum sampai kepada itu, belum sampai ke dalam cita rasa jiwa kita, sebenarnya kita masih tersesat. Ahli Taurat mereka mengerti firman, mereka tahu kebenaran, mereka belajar firman, tapi kebenaran itu cuma sampai di logika. Biasanya kalau kebenaran cuma sampai di logika, itu hanya kita pakai untuk menyerang orang, tidak mengubah diri kita, hanya menyerang orang. Oh itu salah, Alkitab bilang, oh itu salah, cuma menyerang orang. Yang paling repot kalau udah masuk ke suami istri, Mama tahu gak firman Tuhan katakan? Mama tahu gak? Wah udah repot saudara, adu firman. Harus sampai itu masuk ke dalam sum-sum kita, sampai firman itu menjadi daging. Disitulah baru kita disebut tidak tersesat. Banyak yang ngerti aja kagak, baca aja kagak, masih merasa tidak tersesat. Makanya saudara, sekalipun dia melakukan dosa, dia tetap merasa aman. Sekalipun dia tahu itu gak benar, dia tidak ada rasa tertuduh atau tidak ada rasa pikir, tidak ada. Karena firman itu belum sampai memerdekakan. Alkitab katakan kalau kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran yang akan memerdekakan. Amin. Kalau kita nggak sampai ke dalam dimensi ini, kekristenan kita hanya terjebak di dalam agamawi. Dan saya tanya sama anak-anak yang ikut pemuritan DK, apa sih bedanya Kristen dengan agama lain? Beriman itu seperti apa menurut? Oh percaya ada Tuhan, terus kalau percaya sama Tuhan, so what? Oh dia berkuasa, kalau dia berkuasa terus apa? Kalau engkau tahu Tuhan terus apa? Dampaknya apa? Itu hanya berdampak ketika pengetahuan itu masuk ke dalam roh kita, masuk ke dalam hati kita. Makanya kita katakan hidup mati manusia dikuasai lidah. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan dari sebarang terpanjang kehidupan. Hati ini akan mencerminkan perkataan kita, dan perkataan kita mencerminkan tingkah laku kita. Tingkah laku kita
Makanya jangan heran kalau saudara melihat ada orang sudah aktif pelayanan, sudah khotbah, tapi kelakuannya nggak beda dengan orang dunia. Karena hanya sampai di konsep agamawi. Tuhan bukan itu yang Tuhan inginkan. Amin. Amin. Saudara ngerti nggak yang saya sampaikan ini? Coba tanya dari kananmu, ngerti nggak sih? Kak udah teriak-teriak kayak gitu, apa ya yang diomongin ya? Pikiran kita sudah terima kebenaran, tapi jiwa kita belum bisa terima. Saudara pun masih tersesat. Bayangkan kalau saudara nggak tahu kebenaran aja, nggak baca Alkitab, nggak ke gereja, nggak persekutuan, nggak pemuritan, masih merasa tidak tersesat hanya karena engkau tiap hari ke gereja, hanya karena engkau tiap... No. Yudas itu tiap hari ke gereja. Kalau ke gereja kita artikan hidup bersama dengan Tuhan. Dia tiap hari berjalan bersama dengan Yesus, lihat mujizat Yesus, tapi dia pun tersesat. Contoh, kita merasa bahagia kalau kita kaya, itu tersesat. Saudara kalau merasa bahwa bahagia itu harus kaya, saudara tersesat. Banyak orang kita kayak gini, saudara. Banyak, saudara. Kebahagiaannya masih terletak pada hartanya. Yesus tidak cukup bagi dia. Sudah tahu kena diabetes, pasti minum yang manis-manis. Tersesat ya, saudara? Tersesat. Jadi tersesat itu bukan cuma saudara ikut agapatan, ikut ISIS, no. Saudara tahu kebenaran, saudara langgar, saudara tersesat. Sudah tahu kena diabetes. 60. Lihat durian disikat juga, saudara. Terus stroke, sakit, panggil pendeta minta mujizat. Nggak mungkin. Kalaupun dia panggil pendeta bukan minta mujizat, minta supaya dia bertobat. Pakai barang bermerek merasa berharga. Tidak pakai barang bermerek tidak berharga. Atau minder, saudara tersesat. Tersesat seperti ini yang kadang orang nggak sadari, saudara. Sehingga gereja merasa saya kan masih ke gereja, masih pelayanan, jadi aman-aman saja. Makanya banyak orang kaget, saudara, nanti ketika ketemu sama Tuhan Yesus, Yesus bilang apa? Aku tidak mengenal kau. Karena mereka mengizinkan diri mereka menyesatkan mereka. Beli barang apa saja atau liburan kemana saja, nggak pernah hitung-hitungan. Tapi untuk pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan, tersesat. Yang senyum-senyum punya pengalaman pribadi kayaknya. Mau kemana, mau makan apa aja, hitung-hitungan, saudara. Enggak pernah hitung-hitungan. Tapi begitu bicara tentang pelayanan, hitung-hitungan. Tersesat, saudara. Jadi inti dari kesesatan itu apa, saudara? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika kita ingin berdaulat atas diri sendiri, saat itulah kita mulai tersesat. Saya singgung kembali tentang Lucifer. Kenapa Lucifer sampai dibuang ke bumi sampai jadi iblis? Dia dulu pemimpin malaikat di surga, pemimpin ujian di surga. Dia luar biasa indahnya. Sampai satu saat dia ingin mengambil alih tahta Kristus. Aku ingin duduk di tempat pertemuan, menyamai yang maha tinggi. Dia nggak mau lagi mengakui kedaulatan Tuhan, tapi dia ingin ambil alih kedaulatan. Saat itulah dia tersesat. Akhirnya Tuhan buang ke bumi dia menjadi apa? Iblis. Berapa banyak dari antara kita sudah pelayanan sih pelayanan, ke gereja sih ke gereja, tapi kalau masalah diriku saya takut. Nanti kalau saya butuh Tuhan, kalau saya datang ke Tuhan. Kalau saya lagi tidak butuh Tuhan, ya saya atur hidup saya.
Hari ini saya mau ngapain terserah saya. Uang saya mau pakai buat apa terserah saya. Waktu saya pakai buat apa terserah saya. Tuhan gak boleh rusak. Pokoknya begitu saya punya masalah Tuhan harus turun tangan. Saya mau tanya, yang berdaulat dalam diri kita siapa sebetulnya? Itulah yang kita tersesat. Banyak gak orang Kristen masih seperti ini saudara? Banyak gak saudara? Banyak saudara. Sebenarnya kenapa kita mengalami banyak masalah? Karena kita sedang tersesat. Tapi orang gak sadar, gak menyadari bahwa sebenarnya kita tersesat. Kitab Wahyu kalau saudara baca, mereka merasa diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi Tuhan katakan harus bertobat. Kalau enggak kaki kiri itu diambil dari itu. Saudara belajar nanti kitab Wahyu. Kalau saya tidak salah jemaat Laodikia kalau nggak salah itu, jemaat di Efesus. Mereka kalau kelihatan tampangnya hebat saudara, secara rohani, secara berkat hebat. Dan Tuhan katakan, kamu harus bertobat, kamu telanjang, kamu miskin, kamu melarat Tuhan. Mereka nggak sadar, mereka nggak sesat. Mungkin kita kelihatan seperti diberkati, mungkin kita kelihatan nyaman-nyaman saja. Kita merasa Tuhan berkenan kepada kita. Oh bukan, saudara. Belum tentu. Oh kita mengalami mujizat lokal. Pasti Tuhan berkenan kepada saya. Kalau Tuhan tidak berkenan kepada saya, masa saya dapat mujizat? Orang Israel itu tiap hari mengalami mujizat, saudara. Saudara bayangkan orang Israel itu 40 tahun sepatunya nggak pernah rusak, saudara. Itu made in apa itu, saudara? Saudara sepatu saudara 2 tahun udah sobek, benar? Kebayang nggak, saudara? Kalau Tuhan nggak jaga bau badan mereka, saudara. 40 tahun dan gulung penuh keringat, saudara. Pada gulung kan jarang air ya? Mungkin mereka jarang sekali mandi. 2 juta orang berkumpul bersama. Nggak mandi 1 bulan, nggak mandi setahun. Mereka mati. Bukan karena dihukum Tuhan, karena cium bau badan mereka. Karena kebayang nggak itu, saudara? Kalau Tuhan nggak jaga itu, bau badan aja Tuhan jagain. Urusan bau badan gitu. Belum urusan makan. Tiap hari mereka lihat mujizat, tapi Alkitab katakan sebagian besar dari mereka tidak berkenan kepada Tuhan dan dibinasakan. Ingat khotbah saya minggu lalu? Ada kalanya Tuhan biarkan kita, dia diam, saudara. Tapi satu saat dia akan duduk berdiri depan kita dan dia mengikrarkan siapa kita yang sesungguhnya. Izinkan Tuhan berdaulat dalam diri kita. Amin. Amin. Saat itulah kita terhindar dari kesesatan, saudara. Saya setiap hari selalu menyediakan waktu. Saya bilang, Tuhan tolong koreksi saya. Pikiran saya, perasaan saya, kehendak, perkataan, cara pandang, respon, perilaku, sikap, bahkan rancangan-rancangan jahat dalam hati saya. Tolong Tuhan koreksi. Karena kalau Tuhan nggak koreksi, saudara tersesat kita. Pikiran kita dijahat. Alkitab katakan nggak ada satupun yang baik dari kita. Benar? Kita ini cenderung melakukan kejahatan. Kita cenderung melakukan kesesatan. Bayangkan kalau kita nggak bergantung total sama Tuhan, nggak mengizinkan Tuhan berdaulat dalam hidup kita, betapa sesak dan penyesatan itu dalam diri kita. Dan kalau sudah tersesat seperti itu, kadang kita nggak ngerasa kalau kita tersesat. Contoh, kalau ini mati lampu semua, kita matikan, begitu kita masuk, yang pasti kita udah nggak bisa melihat satu sama yang lain, benar? Benar? Dan kita tidak nyaman. Tapi dalam kondisi mati lampu, pintu ditutup semua, saudara biarkan kita di sini sekitar 2 jam, maksud 2 jam, setengah jam aja. Kita mulai bisa lihat orang lain nggak? Mulai bisa menikmati nggak? Begitu juga dengan orang Kristen. Begitu kau pertama kali jatuh dalam dosa, kau akan bingung, panik, stres, akan lawan. Tapi kalau kau teruskan itu, kau akan nyaman dengan dosa itu. Dan ini yang paling sulit diubah, saudara, karena sudah mulai membentuk karakter.
Akhirnya kita terjebak di dalam agamawi. Kita dengan khotbah sih oke, baik. Gimana khotbahnya? Baik, tapi nggak mengubah hidup kita. Ibadahnya gimana? Oh baik, agak merinding-merinding dikit. Tapi hidupnya gitu-gitu aja saudara. Nggak berubah. Cabul ya tetap cabul, bohong yang tetap bohong, tipu ya tetap tipu, tempelin istri ya tetap tempelin istri. So, buat apa kita percaya Yesus? Dosa telah membuat manusia tersesat. Gereja dan hamba Tuhan ada menjadi sarana untuk memulihkan ini. Amin. Kenapa ada gereja? Untuk mengingatkan, ayo kamu sedang tersesat ya, ayo tersesat ya. Bayangkan kalau saudara menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, saudara menjauhkan diri dari gereja, siapa lagi yang mengingatkan saudara? Amsal katakan ini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada orang merasa masih hidupnya nyaman, tenang, damai, semua oke lah. Tapi dia nggak sadar dia sedang menuju maut. Saudara ingat tentang orang kaya dan Lazarus? Orang kaya ini merasa nyaman karena dia diberkati Tuhan. Tiap hari berpesta. Dia merasa Tuhan berkenan kepada dia. Tapi dia sedang menuju maut, saudara. Ketika dia mati, dia teriak kepada Bapak Abraham. Bapak Abraham nggak bisa tolong dia. Saya nggak mau kita terjebak di sini. Amin. Amin. Dosa. Apa hubungannya dengan dosa? Saya coba ingatkan terus ini. Saudara, dosa itu bahasa aslinya apa, saudara? Hamartia. Hamartia, itu bahasa Yunani. Hamartia itu, saudara, artinya meleset, tidak kena sasaran. Jadi kalau saudara lihat, dosa yang sesungguhnya itu tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur kejahatan moral. Gak ada, saudara. Jadi ketika bicara dosa, itu saudara cukup meleset. Dan ketika saudara meleset dari sasarannya Tuhan, disitulah mulai muncul perzinahan, pembunuhan, pemberontakan, ketidaktaatan. Jadi pengorbanan Yesus di atas kayu salib buat apa? Untuk mengembalikan kita dari kemelesetan itu, sehingga kita kembali kepada rancangan Allah yang sempurna. Apa rancangan Allah yang sempurna bagi kita? Segambar dan serupa dengan Tuhan. Gambaran Allah itu ada di dalam Kristus. Jadi kekristenan itu sebenarnya hidup proses bagaimana kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga Kristus yang disulung di antara ciptaannya, kita inilah bersama-sama dengan Dia dan pemerintah. Kalau kekristenan itu cuma sekedar bagaimana diberkati, bagaimana sembuh, bagaimana menjadi kaya, tanpa Tuhan pun saudara bisa lakukan itu. Dan bukan itu tujuannya. Supaya kita yang sudah meleset ini, yang tersesat ini, dikembalikan, sehingga kita bisa memiliki pikiran, perasaan, kehendak yang sama dengan Kristus. Kalau bukan ini menjadi gol kekristenan kita, saudara, saya mau kasih tahu. Saudara mau 30, 40, 50, 80 tahun jadi orang Kristen, saudara tidak akan pernah mengerti panggilan Tuhan. Saudara hanya akan bagaimana memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Dia yang menjadi doulos, budak, kita yang menjadi huios. Raja Kurios. Padahal seharusnya dia yang menjadi Kurios dan kita yang menjadi doulos. Bukankah ini karakter Lucifer? Dia ingin yang menjadi Kurios, menjadi yang terutama, menjadi Tuhan, menjadi Raja. Spirit inilah dimasukkan iblis terus kepada manusia, saudara. Iblis tidak peduli saudara beragama Kristen. Ya, dia nggak takut saudara beragama Kristen. Tetapi ketika kita mulai fokus dengan segenap tenaga, dengan segenap ketulusan, ingin menjadi serupa dengan Kristus, saat itulah iblis mulai gemetar kepada kita. Amin. Makanya kita katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Jadi sesat
Artinya belum tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah yang membuat kadang kita begitu terima Yesus, kita gak langsung mati, saudara. Terima Yesus itu anugerah. Saudara, terima Yesus itu anugerah. Anugerah buat apa? Untuk kita terus dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Bentuk serupa dengan Kristus. Ini goal kita. Amin. 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 Coba tanya kiri kanan, mengerti nggak apa yang disampaikan? Kalau sudah nggak ngerti lagi, saudara, wah, saya sudah nggak tahu. Makanya saya hampir nggak pernah berkata tentang bagaimana diberkati Tuhan. Bagaimana dari punya rumah satu jadi punya rumah dua. Bagaimana cara tumpang tangan supaya tumpang tangan itu dahsyat. Nggak pernah. Nggak pernah berkata tentang itu. Apalagi berkata tentang perpuluhan. Aduh, terlalu jauh. Kalau saudara ngerti ini, jangankan perpuluhan, 50% pun saudara relakan. Benar? Tapi kalau saudara nggak ngerti ini, 10% itu berat bagi saudara. Itu kan. Penyebab tersesat ada dua. Saya temukan orang kenapa tersesat. Pertama, merasa sudah cukup puas dengan kerohaniannya, atau merasa sudah cukup baik sehingga tidak ada lagi perjuangan untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah merasa ini, hati-hati. Kalau saudara gini, saudara bangun pagi, saudara nggak doa, saudara nggak baca Alkitab, saudara hari ini nggak ke gereja, saudara masih tenang, nyaman. Saya mau kasih tahu, saudara sudah tersesat. Saudara bangun pagi nggak baca Alkitab, nggak doa, melalui satu hari tanpa firman Tuhan, tanpa doa, saudara merasa nyaman hidup ini. Sesungguhnya saudara tersesat, dan saudara yang menjadi raja yang berdaulat atas diri saudara sendiri. Saya kalau sudah lalui misalnya bangun kesiangan gitu ya, terus tidak ada lagi keinginan untuk baca Alkitab, untuk doa, saya sudah mulai takut ya. Waduh, kenapa ya nggak ada hasrat lagi cari Tuhan? Jangan-jangan saudara sudah tersesat. Minta lagi Tuhan, beri saya kasih yang ulang-ulang, kasih yang ulang-ulang. Makanya saudara setiap pagi jam 4 saya tetap bisa doa. Walaupun tidur jam 1, tidur jam 12, jam 4 itu apa? Karena sudah ada kayak pagi-pagi itu udah gini saudara. Mau tidur itu besok pagi hari yang dinanti-nantikan, bersekutu dengan Tuhan. Minta ini sama Tuhan. Ini anugerah saudara. Amin. Jangan nyaman, jangan puas. Saya kan masih pelayanan, jangan puas di situ. Kalau saudara sudah kehilangan cinta, hati-hati. Kalau saya sudah gak kangen sama istri saya, walaupun saya sudah pisah, misalnya saya keluar kota 2 hari aja saya gak kangen, itu bahaya berarti. Saya kalau keluar kota hampir berapa jam sekali saya telepon istri saya. Kenapa saya kangen? Sekarang, walaupun cuma dengar suaranya. Seharusnya itu yang kita alami dengan Tuhan. Kalau sampai kita sudah lama nggak mengalami Tuhan, kita nggak kangen. Jangan-jangan saudara sudah terjebak dalam kegelapan. Coba kita lihat di Wahyu. Wahyu berapa ya? Coba. Wahyu, kita baju saya tarik kemana ya? Wahyu. Jalan-jalan dulu. Oke. Kalau saya tidak salah Wahyu 3 kalau saya.
Wahyu 3 ayat 14. Saudara sudah ketemu? Wahyu 3 ayat 14. Bisa kita lihat dengan cepat? Sudah? Kita baca. Kita baca Pak. 14 sampai terus nanti ya. Itu sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Amin itu Tuhan. Saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah Kristus itu. Aku tahu. Katakan sama-sama keringananmu. Tuhan tahu. Aku tahu pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Next. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan apa? Memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Melarat, engkau malang, miskin, buta, telanjang. Next. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melupas matamu supaya engkau dapat melihat sampai sini. Mereka merasa kaya, memperkaya diri. Tapi Tuhan kata kau miskin, melarat, telanjang. Wahyu 2 ayat 1. Ini kepada jemaat ini, gereja Tuhan, umat Tuhan. Tuliskanlah, Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. Next. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Next. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Next. Namun demikian apa? Apa? Aku mencela engkau karena engkau telah apa? Ada dua kelompok orang. Yang pertama, di Wahyu ini rajin pelayanan, pengajaran sesat dia tahu, orang ngaku-ngaku nabi dia tahu. Oh, dia mau berkorban sama Tuhan. Dia lakukan apa aja bagi Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku mencela. Kenapa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Yang kedua, kaya, ikut Tuhan, masih tetap melayani Tuhan. Tapi Tuhan kata engkau melarat, miskin, telanjang. Bapak Ibu, ini gambaran dan kesalahan. Kita di mana? Kalau engkau sudah tidak lagi getaran-getaran untuk ketemu Tuhan. Malah kalau baru jatuh cinta, saudara, jangankan ngomong, saudara, dia tatap rumahnya juga senang, benar ya? Benar gak? Pura-pura gak tahu sih. Pura-pura gak tahu, tak pernah jatuh cinta ya? Tidak kira dikasih. Saya waktu pertama kali jatuh cinta, saudara, wish, lewat depan rumahnya aja, itu senangnya entah. Udah ketemu bingung, saudara, mau ngapain ya? Ngomong bingung. Karena kita sama Tuhan kita, saudara.
baca kitab senang, ke gereja senang. Begitu bersekutu intim lagi dengan Tuhan, sudah nggak ada permintaan. Tuhan bilang, I love you. Udah nggak pusing dengan Tuhan. Orang yang dicintai dari gitu. Saya kadang lagi nyembah Tuhan, di balik semua kebutuhan yang jelimet, saudara, pergumulan yang jelimet, begitu sudah ketemu muka dengan Tuhan, cuma satu kata yang keluar, I love you, man. I love you, Jesus. Itu air mata sudah mengalir tanpa sadar satu jam. Kalau saudara datang cari Tuhan, kasih permohonan, saudara jadikan Tuhan itu pegawai bank atau pegawai toko. Saudara, mari kita alami sama-sama. Setuju? Amin. Minta, berjuang, cari, belilah daripada kepada Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Jangan merasa sudah cukup rohani, saudara, karena Tuhan belum menghajar engkau. Jangan merasa Tuhan masih berkenan kalau Tuhan belum menghajar engkau. Bukan karena Tuhan berkenan, Tuhan menunggu pertobatan kita. Amin. Kedua, menghambakan diri terhadap uang. Saudara, begitu saudara menjadikan uang itu segala-galanya, udahlah, saudara tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan. Saudara tidak akan mengerti tujuan kematian Kristus. Saudara tidak mengerti buat apa saudara diciptakan. Orang kayak gini pasti tersesat dan pasti binasa. Kita baca sama-sama. 1 Timotius 6:10. 1, 2, 3. Karena akan segala sesuatu Orang yang memburu uang pada orang telah menyimpan dan menyiksa dirinya dengan berbaik-baik. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Gara-gara uang, orang gak peduli benar atau tidak. Gara-gara uang, mau anaknya dikorbankan ke dukun gak peduli dia. Mau anaknya cacat gak peduli dia. Jahat sekali orang pintar. Padahal kalau datang ke orang pintar, biasanya perhatikan ya. Kalau saudara datang ke orang pintar untuk mencari uang, biasanya dia akan kasih uang itu sesuai dengan yang saudara inginkan. Tapi setelah itu, yang pertama, rumah tangga saudara akan berantakan. Hubungan suami istri saudara akan berantakan. Sulit percaya sama suami istri, sulit bisa menyatu. Yang kedua, setelah itu dirusak, anak mulai dirusak. Kalau enggak anaknya nanti narkoba lah, anaknya kecelakaan lah, anaknya lesbi lah, homoseksual lah, atau kenakalan-kenakalan kriminal. Kita bilang, uang tetap jaga saudara, atau idiot lah. Setelah itu, baru dia kasih sakit. Akhirnya, penyakit itulah yang menghabiskan uang yang dikasih dia. Dan saudara akan miskin kembali. Makanya saya bilang, ikut Tuhan itu memang ngeri-ngeri sedang. Tapi ikut iblis sedang ngeri. Saudara pilih yang mana? Ngeri-ngeri sedang atau sedang ngeri? Orang begitu udah cinta uang, jangan lakukan apa saja. Cara dua, tinggal sebentar lagi. Kita harus terus merasa bahwa kita masih sakit secara rohani dan butuh Yesus. Kalau saudara merasa bahwa saudara sehat secara rohani, saudara butuh Yesus. Karena Tuhan bilang gitu. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau saudara merasa sehat, Yesus akan tertarik sama saudara. Kalau saudara merasa Tuhan saya masih sakit secara rohani, saya butuh anugerah, Yesus datang memulihkan. Kalau saudara Tuhan, saya tahu saya tersesat,
Saya butuh Tuhan. Saya butuh anugerah. Saya butuh belas kasihan Tuhan. Saat itulah dia akan datang. Tapi kalau saudara merasa, oh saya masih baik-baik aja, jadi saudara tidak akan tertarik Yesus sendiri. Tidak. Yang kedua, fokus pada kehidupan kekal. Saudara, kita di dunia ini cuma berapa lama sih? 70, 80, paling hebat. Sekarang mungkin jarang 80 tahun. Roma 8 ayat 18, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada dia. 2 Korintus 4 ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Walaupun saudara menderita di dunia karena ikut Tuhan, itu cuma sebentar. Ada kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan. Fokuslah kepada kekekalan itu. Amin. Saya akan akhiri dengan sebuah video. Video ini bagaimana orang yang sudah mulai cinta akan uang. Silakan. Cinta. Cinta uang. Oke, perhatikan. Suaranya dari awal. Coba. Di fullkan aja, di fullkan. Volumenya belum ketemu. Coba dari awal. God is a society, money is pretty much everything, and He controls our lives. Some people say they wouldn't do stuff for money. So today I'm going to put this into a text. You mind if I borrow your phone a bit? No, that's gonna come up. God is number. Yeah, Mom. Can you pick me up right now? I'm at Huntington. No, I'm on my phone off. Appreciate it. What's your name? Steve? Whatever. Nice to meet you. I want my number and I'm calling right now. Listen carefully, Steve. I can see you cannot see me. Listen. Nice glasses with a purple shirt. Do 10 push-ups within the next 30 seconds. You'll win $20 immediately. You have 30 seconds. $20. Is he gonna do it? He's doing it. I'm not going now. On your left hand side, there's a Japanese third board. Do you see it? Go behind it with $20 in the bag. Okay. Here's how the game goes. The more challenge you play, the money is higher each time. By the cat there, you have to leave the $20 back where you was at to win the second challenge. You don't know me, I know you. I have lots of money and I want to give it to you, but you have to complete the challenge. Okay, put it back. Now start walking again. The next challenge was $200. Now walking towards the right. Keep walking, I will tell you when to stop. Keep walking straight. This is not a TV show. You see a guy walking down a skateboard? Okay, within the next 20 seconds, I want you to curse at him. You'll win $200. 20 seconds. Hey, What did you say, bro? he just cursed at him. What did you say? It's fine. Better walk away. Well done, Steve. Now turn around. There's 2 trash cans behind you. Keep walking towards the trash can. Under the trash can, you see a bag? That's your $200 cash. Are you ready for the next challenge? Next challenge is $800.
Same drill. Put the money back. Now start walking again. Yes, keep walking. Keep walking. Slow down a little bit. You see in front of you, right ahead, there's a homeless guy sitting there. You see it? Okay, now slow down a little bit. He is sleeping right now. He has some money inside his hat. Can you see it? Okay, keep walking. Within the next 30 seconds, you're going to win $800. If you grab the money from his hat, walk away. $800. You got 30 seconds. Wow, just took the money. Okay, $800. Still money from homeless. Behind you see there's a trash can. Start walking towards the trash can. Now lift off the trash can. You see the bag again. $800 cash inside the bag. And also there's a little bag of white things inside the bag. You see it? Okay. Don't worry about what is it. Don't worry about what is it. $5,000. 5,000. You want a $5,000 or 800? Okay. Keep the white thing on you and put $800 back under the trash. Put it back. Oh, good. Good. And keep the white things on you. Now keep walking straight. Okay, keep walking. I want you to keep walking. I will tell you when to stop. Okay, slow down a little bit. Now I want you to turn left. Yeah, turn left. Now keep walking towards the beach. Past the wall. Yeah, past that wall. Okay, slow down. Straight ahead. There's a girl getting 10. You see it? She has a cot. She has a cot next to her. You see it? Put the thing inside of her. $5,000. $5,000. You got 30 seconds. He just put it there. Can't believe he just did it. Wow. $5,000 you were drawing the girl? Oh my gosh. Okay, go ahead now. You just won $5,000. Okay, start walking where you're coming from. I will tell you when to stop. Okay, now in front of you, you see there's an ATM, a red ATM machine. Under the ATM machine, there is your $5,000 cash. Yeah, grab the bag. Okay, now open the bag. Congratulations. $5,000. Good luck, Steve. Good luck. So basically, this is what he see when he opens the bag. He see a $1 million fake money. But behind the money is a message. He says, I am a piece of paper and I control your life. Bapak Ibu, saudara lihat bagaimana jahatnya cinta uang. Pertama cuma disuruh push up demi uang. Habis itu disuruh ngomongin kasar kepada orang. Habis itu disuruh ngapain lagi? Nyuri uang pengemis demi uang. Habis disuruh ngapain lagi? Bawa kokain dan masukkan ke minuman orang. Dia nggak peduli orang itu mau mati atau tidak. Saudara, ini gambaran yang kita lihat di masyarakat. Demi uang, orang rela lakukan apapun. Ini banyak tinggal di gereja, pelayanan demi uang. Hati-hati saudara. Money is not everything. Money just something. Amin. Uang bukan segala-galanya, hanya sesuatu.